Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia Putri dengan nomor absen 30 dari kelas 10 RPL 1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dari bab perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara, di mana saya mengambil subtema pemerintahan Thomas Stamford Raffles selama menjadi Lieutenant Gubernur di Indonesia. Langsung saja. Pada saat itu, Inggris memilih Thomas Stamford Raffles untuk menjadi Lieutenant Gubernur di Timur Hindia alias Nusantara, di mana masa kekuasaannya itu bisa dibilang singkat, yaitu dari tahun 1811 sampai 1816. Kekuasaan Inggris di Indonesia itu diwakili oleh Kongsi Dagang Inggris yang bernama East Indian Company yang berkedudukan di Kalkuta, India. Di mana kalau Belanda itu kan kita tahu punya VOC. Nah, Inggris punya EIC ini sendiri. Lalu bagaimana Thomas Stamford Raffles bisa menjadi Lieutenant Gubernur? Pada saat itu Lord Minto memilih Raffles untuk persiapan diplomatik untuk penyerangan terhadap Belanda, di mana dari London sendiri mereka memerintahkan Raffles untuk berteman dengan penduduk asli dan membuat serangan dengan semudah dan sesingkat mungkin. Dengan mendengar hal itu, Raffles menerima jabatan tersebut dengan penuh antusiasme. Tidak mengherankan di mata Raffles bahwa serangan terhadap dominasi Prancis di Jawa itu mengambil bentuk jihad untuk membebaskan Melayu dari penindasan Belanda. Nah, saat itu Lord Minto mempercayakan Raffles untuk menjadi Gubernur Indonesia, dan ia memulai kegubernurannya dengan tegas menentang perbudakan dan berupaya untuk memperbaiki nasib para budak dengan menetapkan pajak khusus dan upaya-upaya lainnya untuk membuat penduduknya itu berhenti memelihara para hamba sahaya ini. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan apa saja sih yang diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles selama menjadi Lieutenant Gubernur di Indonesia. Yang pertama yaitu menghapus tanam paksa dan melarang perdagangan budak. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada para rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban untuk membuat pasar untuk merangsang para petani untuk menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Yang ketiga itu ada menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan sejak VOC dahulu. Dan yang keempat yaitu memperkenalkan sistem sewa tanah, di mana harga sewa itu ditetapkan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan kondisi tanah dan dibayar secara tunai. Yang kelima yaitu pemungutan pajak sewa tanah itu dilakukan berkepala. Kalau masa VOC kan itu dikenal dengan pajak kolektif, di mana yang wajib bayar pajak itu seluruh desa ke VOC. Namun pada sistem Raffles ini yang wajib bayar pajak itu tiap-tiap orang, bukan setiap desa. Makanya sampai sekarang tiap orang di Indonesia itu dikenakan pajak. Gitu guys. Selanjutnya yang keenam yaitu bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun-menurun itu dihapus. Dan yang ketujuh itu Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan, di mana sistem ini berlangsung sampai tahun 1964, dan yang terakhir yaitu membentuk sistem pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang sudah dilakukan di negara Inggris. Nah, setelah menerapkan kebijakan, pasti rakyat Indonesia menerima dampak dong, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Pertama yaitu dampak positif dari prinsip kebebasan, di mana prinsip kebebasan ini adalah kebebasan dalam menanam dan kebebasan berdagang, di mana kebebasan dan jaminan hukum itu diberikan kepada seluruh rakyat agar tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Yang kedua yaitu wilayah. Kita sudah mengetahui bahwa dalam sistem Raffles ini Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan dengan tujuan agar mempermudah pemerintah untuk melakukan pengawasan pada tiap-tiap daerah, di mana setiap daerahnya itu sudah dikuasai kan masing-masing, di mana setiap karesidenan itu dipimpin oleh seorang residen dan dibantu oleh seorang asisten residen. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahannya, karena sistem pemerintahan dan sistem peradilan itu mengacu pada sistem yang sudah dilakukan di negara Inggris, maka
pasti akan ada beberapa kebijakan yang dihapus, seperti Free and Just Style Sale yang dihapus oleh Dendels, dihapusnya kerja paksa atau kerja rodi, diberhentikannya perdagangan budak, dan juga dihapusnya pajak hasil bumi atau kontingenten dan penyerahan wajib. Dan setelah itu pasti ada dampak negatifnya dong, yaitu yang pertama adanya monopoli perdagangan garam, lada, dan minuman keras, di mana hal itu sangat merugikan pedagang-pedagang di Indonesia. Dan yang kedua yaitu pemungutan pajak sewa tanah. Karena kali ini sistemnya itu pemungutannya itu dilakukan per kepala. Beda dengan VOC kan setiap seluruh desa gitu. Namun yang namanya pemungutan pajak sewa tanah itu baik sistemnya Raffles maupun sistemnya VOC itu sama-sama merugikan, terutama merugikan para pemilik tanah atau rakyat pribumi. Kesampingkan kebijakan-kebijakan tersebut, dengan adanya Thomas Stamford Raffles datang ke Indonesia, rakyat Indonesia itu juga mempunyai keuntungan karena Raffles sendiri mempunyai hobi dan bakat untuk penyelidik flora dan fauna, meneliti peninggalan lokal meneliti peninggalan kuno seperti candi dan sastra Jawa dan lain-lainnya. Ia sendiri belajar bahasa Melayu dan meneliti dokumen-dokumen sejarah Melayu yang menjadikan awal penelitiannya dan pencarian Candi Borobudur yang terkubur. Hasil penelitiannya itulah ia tulis di sebuah buku yang berjudul History of Java yang mengungkapkan banyak sekali sejarah-sejarah Indonesia di sana. Selain itu, Thomas Stamford Raffles juga menemukan jenis bunga baru yang bernama Rafflesia arnoldi. Yaitu ia juga yang merintis pembentukan Kebun Raya Bogor. Nah, itulah ringkasan selama sistem pemerintahan Thomas Stamford Raffles selama menjadi Letnan Gubernur di Indonesia yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada kurang lebihnya maaf, jika ada salah kata atau salah pengucapan, jika kurang mengenakan juga. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.